Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Wa qala aidan miftahus salat al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Wa qala aidan wasallu kama ra'aitumuni usalli. Bapak dan Ibu jika ada seluruhnya para jemaah, terkhusus yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Kukusan 2, Pak Haji Fauzan Sajid beserta dengan seluruh jajarannya. Dan hari ini juga menjadi bagian dari kunjungan rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Beji ikut ngaji. Bagaimana? Pimpinan cabang Muhammadiyah Beji, ada Haji Naman Suryadi didampingi oleh Bang Haji Jenal Bastari. Yang lain belum ada lagi. Ya, alhamdulillah hari ini didatangi dan menjadi bagian dari agenda rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Beji mengunjungi pengajian-pengajian yang ada di pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Beji. Pada minggu lalu malam Sabtu di Beji Timur, malam Sabtu di Beji Timur, dan juga beberapa besok di mana? Mujahidin Kukusan, berarti Mujahidin Kukusan malam Selasa. Malam Selasa. Jadi sebagai informasi, di Muhammadiyah Beji ini ranting Muhammadiyah subur pengajiannya. Bahkan hampir semua masjid dan musola punya pengajian. Jadi banyak di Al-Furqan ada pengajian malam Jumat yang juga jadi pengajian pimpinan ranting Muhammadiyah Kukusan 2. Ada pengajian Ahad pada subuh. Kalau tidak salah malam Sabtu besok Masjid Al-Ikhlas ya? Pasahnya? Ya. Pengajian. Malam Sabtu besok ada pengajian di Masjid Al-Ikhlas. Yang ngisi Ustadz Dwi Farial. Ya. Putranya dari Pak Haji Wajir. Pak Haji Wajir ini putra dari Ki Haji Usman. Kalau bapak-bapak tahu jalan Kiai Usman, berarti Ustadz Dwi Farial ini cucunya cucu Kiai Haji Usman. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kembali bisa silaturahim dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan akhir silaturahim kita, belajar bersamanya kita menghadirkan banyak keberkahan, kemaslahatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik yang disampaikan, dicontohkan, ditetapkan dan dicita-citakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan para hadirin, sebagai pelengkap informasi, meskipun yang disampaikan oleh Ustaz Maulana Zaki sudah lengkap, nambahin dikit aja bahwa Badan Eksekutif Masjid Al-Furqan sebagai awalan ini sampai nanti akan ada undangan resmi mengundang pimpinan ranting Muhammadiyah Kukusan 2 beserta para jamaah Al-Furqan
untuk ikut serta jalan sehat di hari Ahad besok. Insya Allah jalan mulai jam berapa? Tadi jam 7 atau jam 6? Oh. Ya pokoknya sekitar itu jam 6 atau jam 7. Mengajak kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Kukusan 2 Jamaah Masjid Al-Furqan. Untuk ibu-ibu Aisyah tadi sudah insya Allah ready. Tadi sudah diinformasikan. Kebetulan tadi mengisi pengajian ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Kukusan 2 tadi jam 1:30 pagi. Kita informasikan ngajak ibu-ibu ya, jalan sehat. Startnya dari Al-Furqan, kemudian rutenya lewat Turmimin, kemudian lurus sampai Bakso Masmin sebelah kiri, jalan madrasah kita belok kiri, terus ambil kanan dikit, belok kiri, lurus ke arah MI Taufikur Rahman. Nah, terus dari MI Taufikur Rahman belok sampai jalan Haji Ahmad, balik lagi sini. Gak jauh-jauh, karena kita melibatkan jalan sehat ini selain Syiar Milad Muhammadiyah ke-112, melibatkan para santri dan santriwati yang insya Allah nanti akan menjadi bagian dari Akademi Al-Furqan Children Center. Sebenarnya gagasan awalnya itu TPA, tapi kita namai Al-Furqan Children Center. Kenapa disebut demikian? Karena nuansanya bukan hanya belajar ngaji nanti, ada berkisahnya, ada mengoptimalkan potensi berbagai macam bakat, bahkan obrolan-obrolan badan eksekutif masjid. Ini karena ada Mas Bahar, ada Mas Rofi'i. Beliau ini alumni pesantren dari cabangnya Gontor. Nah, siapa saja bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri pengen masuk Gontor misalnya, persiapan bahasa Arabnya insya Allah bisa disiapkan di kita, agar kemudian bisa dianterin, lalu kemudian siap untuk tes bahasa Arab misalnya masuk ke Gontor atau masuk pondok pesantren manapun. Kalau di Muhammadiyah di sini sekitaran Depok ini ada 2 pondok pesantren, ada pondok pesantren Darul Arqam Sawangan, ada juga yang di Jampang Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadi Kusumo. Ya, nanti kalau persiapan yang mau masuk pesantren, silahkan bisa hubungi kita, lalu kemudian didampingi untuk belajar bahasa Arabnya terutama begitu. Nah, sekaligus juga di hari Ahad besok itu pembagian hadiah. Ya, jadi ada pembagian hadiah dari Festival Anak Soleh yang dilaksanakan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Kurang lebih 2 minggu yang lalu ada kegiatan Festival Anak Soleh. Ada 4 lomba yang dilaksanakan kemarin tuh. Ada lomba lomba tausiah atau ceramah atau dai cilik. Ada lomba hafalan surat pendek dan doa-doa pendek. Ada lomba adat dan ada lomba mewarnai. Nah, di 4 program itu sudah kita laksanakan. Insya Allah setelah jalan sehat selesai nih, bawa bapak ibu-ibu udah siap-siap mau bawa makanan. Jadi kita habis jalan sehat langsung kemudian bisa duduk-duduk di depan sambil nyaksiin anak-anak dapat hadiah sambil sarapan. Nah, ibu-ibu udah nyiapin, ada rebusan, ada katanya saya dengar tadi ibu mau nyiapin kue cucur apa itu. Ya. Nah, bagian dari menggembirakan, ya ada gorengannya, ada teh kopinya. Jadi alhamdulillah nih ibu-ibu Aisyah nyiapin support buat konsumsinya. Jadi badan eksekutif masjid agak ringanan dikit, cuma mikirin soal hadiahnya. Gitu. Nah, itu nanti di kegiatan tersebut, jadi yang jalan sehat, kemudian bagi-bagi hadiah, nanti silahkan bawa bapak untuk ikut guyup bersama-sama silaturahim berjamaah dalam kegiatan tersebut. Gitu. Ya, alhamdulillah Pak Nasi datang. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa hadir dalam kegiatan tersebut ya. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak semuanya ini bisa pada ikut ya.
jalan sehat, ya walaupun masih pada sehat apa? Bagaimana? Sehat kan? Sehatlah, jalannya dekat doang. Kita lanjutkan Bapak-bapak dan para hadirin rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu, mohon maaf ini sudah 3 pertemuan ternyata belum selesai. Ya, ini sebetulnya murojaah mengulangi. Ya, sekali lagi murojaah mengulangi apa yang sudah disampaikan kira-kira mungkin 4 tahun yang lalu. Belum selesai. Tetapi sekarang mengulangi saja. Dan ini pertemuan ketiga. Bismillah, mudah-mudahan kita selesaikan di pertemuan ketiga ini untuk kaifiyatus shalah al-maktubah, tata cara salat wajib yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW yang dihimpun dalam himpunan putusan tarjih. Perihal sujud, ya pada pertemuan yang lalu sudah dibahas. Sujud itu apa sih yang dimaksud dengan sujud? Jadi pada saat sujud tanpa mengangkat tangan tapi melafalkan takbir. Meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekukkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Kemudian sujud itu apa yang sampai lebih dahulu? Kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Khatabi As-San'ani yang menyebutkan bahwa memang hadisnya ada 2, riwayatnya sama-sama Bukhari. Yang satu itu hadisnya yang sampai ke bumi tangan dulu. Yang satu yang sampai ke bumi atau ke tempat sujud itu lutut dulu. Menurut Ibnu Qayyim Al-Khatabi As-San'ani, kedua matan yang kemudian menyebutkan tangan terlebih dahulu itu maklub itu terbalik. Bahkan dinyatakan dhaif, lemah. Yang benar yang mana? Yang benar lutut dulu. Ya, jadi pas. Mesti tidak sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bacaan doanya ada 4 atau 5 pilihan. Lalu kemudian berikutnya lutut dulu. Allahu Akbar. Ya, jadi lutut, kemudian meletakkan kedua tangan, dahi, hidung. Ya, kedua tangan, dahi, hidung. Ini yang mujahidin udah khatam ya. Pengajian di pimpinan ranting Muhammadiyah Kukusan ini juga udah selesai soalnya. Kemudian tangan diregangkan dari lambung, jadi diangkat. Ya. Mengangkat kedua siku, telapak tangan sejajar bahu, merapatkan jari-jari tangan dan tidak diregangkan. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Ya, jadi tangan diangkat. Tapi mohon perhatikan. Ini kalau berjamaah itu nanti ada hadis yang lain. Hadis yang lain menjelaskan kalau berjamaah. Jadi kalau sholat sendiri itu tangan diangkat. Bahkan ketiak Nabi sampai terlihat saat berjamaah Nabi menyampaikan lembutkanlah siku kalian karena bertemu siku yang lain. Jangan dikerasin. Kalau dikerasin apalagi sama-sama keras, bagaimana jadinya? Oh iya, ikut. Nah, Nabi memerintahkan melembutkan siku. Nah, sikunya dilembutin. Jadi ketemu antar siku tapi dilembutkan. Posisi tumit. Nah, nanti ada hadis menyebutkan. Meskipun ulama tarjih belum menemukan itu hadis tersebut gitu. Yang kemudian tumitnya dirapetin. Nah, sampai dengan hari ini ulama tarjih memperkenankan boleh rapat atau boleh tegak. Sujud dengan 7 tulang, yaitu dahi serta hidung. Berarti 1 ya, kedua telapak tangan, 2, 3, kedua lutut, 4, 5, kedua ujung kaki, 6, 7 tulang. Ini jadi 1 tulang ini. Beda. Nah, kan gerakan sujudnya. Gerakan sujud, lutut terlebih dahulu, tangan, nah, dahi, hidung, gitu ya. Meskipun nanti kalau dengar penjelasan yang lain ya, yang menyebutkan tangan terlebih dahulu sampai ke bumi itu menurut Syekh Albani itu sahih. Tapi didhaifkan oleh Ibnu Qayyim. Bahkan hadisnya riwayatnya sama. Ibnu Qayyim bilang makruh.
Yang benar itu lutut dulu. Nah, Muhammadiyah ikut yang lutut dulu. Ya, Muhammadiyah ikut yang lutut dulu. Jadi sampai ke tempat sujud lutut terlebih dahulu. Lalu kemudian sikunya gimana? Ya diangkat. Kurang lebih kayak gitu gambarnya. Sikunya diangkat, perutnya renggang sama paha. Ya. Kemudian kaki-kakinya ditekuk, jari jemarinya itu mengarah ke arah kiblat. Jari-jari tangan rapat sejajar dengan bahu. Begitu. Ini kalau dalam perkaderan di Muhammadiyah ada Baitul Arqam, di antaranya adalah tentang teori dan praktek sholat. Itu diajarin Pak. Jadi di teori, praktek sholat. Dicek satu-satu. Kader-kader Muhammadiyah ini sholat udah benar sesuai dengan sunnah yang dipahami dalam tahqiq Muhammadiyah loh. Gitu. Itu dicek satu-satu. Nah biasanya pas ikut pelatihan atau perkaderan itu benar semua. Ntar balik lagi ke biasanya. Itulah kenapa yang begini Pak harus sering diulangin gitu sebetulnya. Diulangin bahkan kalau perlu pada praktek gitu. Waktu saya di Muallimin begitu Pak. Waktu saya masih di Pahat di pesantren begitu. Wudu praktek ditonton sama ustadznya. Wudu salah ulangin. Beres wudunya. Kemudian sholatnya juga sama praktek. Maka ketika saya diminta ngajar untuk jadi guru PAI Pak, pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Depok. Jadi saya ngajar itu seminggu 3 kali. Hari Senin, Rabu, Kamis. Untuk kelas 12 Pak, ujian kelulusan praktek wudu sama sholat harus benar. Jadi lulus itu harus benar wudu sama sholatnya. Gitu. Ya soal ntar dia pas kuliah akhirnya dia balik ke kebiasaan yang lama. Kemudian ikut yang lain itu mah urusan masing-masing. Yang penting saya sudah mengajarkan. Begitu ya. Doa-doa pilihan sujud. Nah ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Atau yang terakhir subuhun kudusun rabbul malaikati warroh. Ini pilihan yang ketiga. Ini semua ada dari dalilnya, mohon maaf saya tidak kutipkan semua karena bisa lama sekali penyampaian ini. Di majelis tadi itu di PT yang ketiga itu tentang tuntunan sholat 5 waktu itu sampai menyebutkan dalil-dalilnya banyak sekali. Kemudian perihal doa sujud diperkenankan membaca tasbih lebih dari 3 kali, 10 kali atau bahkan lebih. Ini diterangkan oleh Abu Dawud, dari Anas dan Abdullah bin Mas'ud. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pendapat yang paling kuat untuk membaca tasbih dalam sujud lebih dari 3 kali saat sholat munfarid. Kalau sholatnya sendiri, kalau jadi imam, ya jangan lama-lama. Kalau jadi imam jangan baca ya 10 kali, ya karena keadaan makmumnya berbeda-beda. Itu kan pernah ya disampaikan, Nabi pernah menegur seorang sahabat yang jadi imam bacanya terlalu lama. Apalagi waktu itu kasusnya adalah sholat zuhur. Nabi menegur sahabat itu ya, karena bacaannya terlalu lama. Kemudian berikutnya duduk iftirash ya, dari sujud sambil membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Duduk iftirash itu berarti duduk di antara 2 sujud. Ini namanya duduk iftirash. Nanti duduk tahiyat akhir disebut duduk tawarruk. Ya. Jadi ada duduk iftirash, duduk tawarruk. Nah ini duduk di antara 2 sujud dan juga duduk tahiyat awal seperti ini posisi duduknya. Yang pertama menjulurkan telapak kaki kiri ke kanan, ya, telapak kaki kiri ke kanan dan mohon maaf bokong duduk di atasnya, ya kurang lebih kayak gini kan, didudukin.
Perhatikan nih Pak. Ini berlaku secara umum dalam keadaan sehat, kecuali terganggu kesehatannya. Misalnya jempolnya cacat tengah atau lututnya bermasalah, misalnya. Akhirnya sholatnya sambil duduk, atau kadang-kadang duduk di antara dua sujudnya jadi sulit. Oke, ya. Kaki kanan ditegakkan. Perhatikan, kaki kanan ditegakkan, jari-jari kaki ditekuk mengarah ke kiblat. Di atas ada yang lagi makan kayaknya. Kedengaran suara piring. Olah kali ini makan. Ya. Jadi jari-jari itu ditekuk mengarah ke arah kiblat yang kaki kanan, berarti tegakkan. Perhatikan. Ini Pak, ini udah diperdebatkan yang ini Pak. Jadi kenapa bagi pimpinan persyarikatan, bagi anggota persyarikatan, rasa-rasanya secara etika berorganisasi wajib ikut ini. Kenapa? Karena ini sudah diperdebatkan oleh para ulama, diadu dalilnya itu. Bahkan berdebat tentang apa? Tentang sholat itu bukan cuma pendapat pribadi ini, bukan. Apakah kemudian ini adalah pendapat pribadi Ketua Majelis Kaji Prof. Samsul Anwar? Bukan. Bahkan draftnya bukan dibuat oleh Ketua Majelis Kaji, tapi devisinya dalam hal ibadah draftnya dibuat, kemudian dibawa ke Munas Musyawarah Nasional Tarji. Ulamanya ada ratusan, lalu masing-masing bawa kitab, bawa laptop, lalu kemudian diperdebatkan mana dipilih dalil-dalilnya. Sehingga dalil itu sudah menjadi pilihan sebagai bentuk etika berorganisasi, maka ini yang harus kita ikuti. Itu namanya etika akhlak yang enggak nyampe dosa sih, karena mungkin dalam ibadah itu pasti ada ikhtilaf, ya apalagi fikih ya ada ikhtilafnya. Tapi rasa-rasanya kalau sudah diperdebatkan sedemikian lama, lalu kemudian sampai ke bawah itu diabaikan, gimana rasanya Pak? Gitu. Jadi ulama-ulama yang punya kompeten itu sudah luar biasa. Kemudian yang ketiga, telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan dekat lutut. Telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri dekat lutut. Jari jemari direnggangkan, diarahkan ke kiblat. Ujung jari sampai ke lutut. Doanya apa? Doanya cuma satu Pak kalau ini. Majelis Tarji tidak mengutipkan yang lain. Doanya cuma Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Mungkin bapak ada yang nambah wa'afini, terus warfa'ni, wa'afani ya. Dia secara pemaknaan bagus. Nah maknanya kan, ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, cukupkanlah aku, berikanlah aku hidayah, anugerahkanlah kepadaku hidayah, dan anugerahkanlah aku rezeki. Kemudian mu'afini, maafkan aku, warfa'ni, maka angkatlah derajat. Bagus Pak. Itu sama dengan ungkapan kata Sayyid, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di luar sholat itu boleh dibaca, silakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau di dalam sholat, karena Nabi kan ngajarin, Muhammadiyah itu mencukupkan dengan apa yang memang diajarkan Nabi, dengan tetap menghormati yang lain yang berbeda, gitu ya. Saya lanjutkan. Kemudian sujud lagi, sebagaimana tata cara sujud pada saat awal. Kemudian bangun dari sujud, lalu untuk masuk ke rakaat kedua. Yang pertama baca takbir tanpa mengangkat tangan. Yang kedua duduk iftirash sejenak. Ya, bangun. Jadi habis itu biar ada sujud. Kemudian bangun mau masuk rakaat kedua. Baca takbir, duduk iftirash sejenak. Kemudian yang ketiga
lalu berdiri untuk rakaat kedua dengan menekankan telapak kedua tangan pada tempat sujud. Nanti ada yang menafsirkan Nabi saat itu sudah berusia lanjut, sehingga Nabi butuh waktu untuk langsung berdiri. Pertanyaannya, Nabi Muhammad wafat usia berapa? 60, 63, 62, 62 lebih sekian, tergantung lagi pakainya Masehi apa Hijriah gitu. Nah pertanyaannya, kalau Nabi usia 60-an, Nabi olahraganya rajin, makanannya pilih-pilih, lebih uzur mana Nabi Muhammad sama orang model kita? Alasannya gak tepat kalau gitu ya. Alasannya kalau dia langsung berdiri karena Nabi dulu sudah uzur, maka Nabi duduk dulu. Bahkan kalau bangun harus lengkap. Enggak gitu alasannya bukan uzur. Nah dalam ibadah sholat itu nggak boleh ditafsirkan gitu. Ya udah ittiba saja. Ya. Nanti kalau banyak ditafsir begitu konsekuensinya panjang itu Pak. Karena al-aslu fil ibadah ad-butlan. Hukum asal ibadah adalah terlarang hatta yadullu ad-dalil alal amr. Sampai ditemukan dalil yang memerintahkannya. Ya kalau begitu. Kalau nggak ada perintah, maka tidak digunakan. Ya untuk melakukan penafsiran dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak ditemukan hadis-hadis yang menerangkan memanjangkan Allahu Akbar secara berlebihan saat bangun dari sujud. Ya, lamnya itu bukan lam jalalah, tapi Allahu Akbarnya itu konsisten sebetulnya dari Allahu Akbar pertama. Kalaupun berbeda, hanya berbeda nada untuk membedakan ini bangun dari sujud. Tapi tidak terlalu panjang itu maksudnya gini Pak, ya kalau di kita itu pemahamannya panjang itu kebangetan panjang Allahu Akbar. Nah itu terlalu panjang makanya kalau yang dipahami oleh majelis tadi. Maka kemudian gimana? Saja Allahu Akbar. Atau kemudian ada pilihan lain. Biasanya ada yang kemudian takbirnya pasti di atas. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Jadi tidak dalam jalanannya. Nanti ada istilahnya juga Pak kalau mau dicari. Ya, ada istilahnya juga, ada argumentasinya gitu. Kalau mau dicari, Allahu Akbar itu apa? Dia bagian dari ayat Al-Qur'an. Bagaimana kemudian soal lafal adzan? Wah, itu di Muhammadiyah itu nggak berani nafsirin terlalu jauh soal itu. Ya, kalau lafal adzannya itu karena dia pengkhususan. Itulah kenapa Allahu Akbar bisa panjang banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan bisa panjang banget. Padahal itu kalau dihitung berdasarkan kaidah baca Quran cuma 2 harakat kan matawi Allah gitu kan. Tapi karena ini pelafalan ada. Nah hanya saja dalam sholat itu dia terikat ini. Ya, jadi kalau di Muhammadiyah nggak berani terlalu banyak menafsirkan. Yang kelima, tidak mengangkat kedua belah tangan. Yang keenam, mengangkat tangan dilakukan pada 4 tempat. Ini udah banyak dijelaskan. Saat takbiratul ihram, hendak rukuk, i'tidal, saat berdiri setelah tahiyat awal masuk rakaat ketiga. Jadi ngangkat tangan itu hanya ada 4 tempat. Saat takbir, kemudian saat akan rukuk, saat i'tidal, kemudian bangun dari tahiyat awal untuk masuk rakaat ketiga. Iya. Maka begini kurang lebih ya. Gitu ya.
Kemudian berikutnya melaksanakan rakaat kedua. Melaksanakan rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Pembedanya dengan rakaat pertama adalah pada tidak adanya doa iftitah. Jika doa iftitah, kalau mau baik-baik nih, Allah berkabira wajah tuh, itu hanya ada di rakaat pertama setelah takbiratul ihram sebelum membaca suratul Fatihah. Gitu ya. Kemudian tasyahud atau tahiyat akhir. Ini rakaat kedua, ini 2 rakaat ini kalau di sini. Ya. Nanti ada penjelasan yang lain untuk rakaat ketiga dan keempat. Duduk tasyahud atau tahiyat akhir. Duduknya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari ditekuk menghadap ke arah kiblat dan duduk bertumpukan, bokong atau pantat di atas lantai tempat salat. Majelis Sahih berpandangan bahwa salat wajib, sunnah 2, 3, dan 4 rakaat duduknya tetap tawarruk yang disandarkan pada hadis Abu Humaid As-Sa'ad. Ya maksudnya apa? Maksudnya kalau salatnya 2 rakaat, baik yang wajib yang sunnah, 3 rakaat, 4 rakaat, baik yang wajib dan sunnah. Kalau tahiyat akhir duduknya semuanya tawarruk, tidak dalam posisi iftirash. Nanti memang ada 2 pendapat itu dalam posisi itu. Tapi di kita memandangnya, memahaminya bahwa duduknya adalah tawarruk. Kemudian Nabi meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan mengacungkan jari telunjuk, menghamparkan jari kiri di atas lutut kiri, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Tangan kanan digenggam, ibu jari tangan kanan menyentuh jari tengah. Ini maksudnya menunjuk gitu Pak ya. Pakai dijelaskan begini, memang hadisnya menjelaskan begitu Pak. Dan jari telunjuk diacungkan saat mulai tasyahud. Tasyahud bertahiyat. Tahiyat billah. Gitu. Hadisnya dari Abu Humaid As-Sa'adi, hadis Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, hadis Ibnu Umar. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih menggerakkan telunjuk kecuali mazhab Maliki yang menggerakkan telunjuk ke kanan dan ke kiri. Artinya ya ulama tadi tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang ada menggerakkan kanan kiri. Ya kita kadang menemukan pilihan. Nah itu memang ada hadisnya, tapi hadis itu menjelaskan, ada redaksi tambahan. Jadi Nabi itu disaksikan sahabat, tangannya itu kemudian bergetar, lalu dipahami menggerakkan telunjuk. Lalu kemudian dalam redaksi itu, dalam hadisnya itu ada penjelasan bardan syadid, cuaca sangat dingin. Saking dinginnya Nabi menggigil lalu seolah-olah jarinya gemetar. Dan dipahami oleh sahabat, digerakkan. Gitu. Ya kadang orang dari mulut ke mulut itu bisa kayak gitu Pak. Ya. Sedangkan jumhur lebih banyak bersepakat tidak digerakkan. Gitu ya. Berarti ini Maliki saja, berarti Syafi'i, Hambali, kemudian Hanafi itu tidak menggerakkan. Nah itu Pak, jadi di Muhammadiyah kadang-kadang mirip ke Hanafi, kadang-kadang ikut jumhur, kadang-kadang ada yang beda sendiri. Tergantung semangat dari Al-Quran dan hadisnya. Begitu. Ya, tapi Muhammadiyah tidak menyebut diri sebagai madhab baru. Kalau madhab baru harus ada imam madhabnya. Kalau ada imam madhabnya, harusnya madhabnya madhab Dahlani. Dahlani Kiai Ahmad. Dahlan, tapi faktanya namanya Muhammadiyah. Dan juga tidak Anwari karena dulu ketuanya Prof Samsul Anwar. Kalau sekarang
ketuanya itu adalah Hamim Ilyas, tidak jadi madhab Ilyasi. Dan juga imamnya berganti, ketuanya berganti, setiap periode itu berubah gitu. Nanti ada pembahasan lain waktu, judulnya kenapa Muhammadiyah tidak bermadhab. Nah, itu nanti lain waktu kita ada pembahasannya. Nah, ini disebut duduk tawadhu, Pak. Ya. Mau tanya mengenai pembacaan tahiyat. Kalau dulu kayaknya saya diajarin di SD kan mulai pertengahan sampai ke Muhammad, Muhammad, terus diri rakaat ketiga. Oh, itu tahiyat awal berarti. Tahiyat pertama. Cuma sampai kalau masalah Muhammad. Tapi sekarang ini kan sepertinya sampai akhir dulu baru. ya. Ini diselesaikan dulu ya. Ntar sampai situ. Ya. Dia duduk tawadhu posisinya, ya, kaki kanan ditegakin, kiri. Nah, ini namanya duduk tawadhu. Tidak ada ketentuan kepala kudu miring-miring, enggak ada. Itu hanya menyesuaikan kondisi tubuh saja. Kepalanya harus miring, enggak ada. Jadi kalau bisa lurus ya lurus aja gitu. Kalaupun miring ya silahkan, pengen miring, tidak ada larangan miring. Nah, doa tasyahud, tahiyat, sholawat, dan doa mohon perlindungan. Nah, ini berlaku untuk tahiyat awal dan tahiyat akhir, kecuali doa mohon perlindungannya. Jadi di rakaat tahiyat awal ini justru saya diajarin Pak Haji Muhammad, dia di Muhammadiyah, tapi nakal di Pak Haji. Dan di Muhammadiyah di Majelis Tarji juga gitu. Jadi mohon maaf begini, ini yang jadi perbedaan banyak kalangan. Jadi ada yang menyebut tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli. Tapi di Muhammadiyah berdasarkan dalil-dalil yang dipahami, bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir dua-duanya sampai innaka hamidum majid. Yang menjadi perbedaan doa penutupnya. Kalau tahiyat awal bacaan doanya, meskipun nanti ada redaksi berbeda, misalnya at-tahiyatul lillah wa shalawatu wa thayyibat. Nanti di HPT itu ada yang kemudian at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah. Itu juga ada dalil. Sama. Ya. Hanya saja yang lainnya sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mungkin bapak-bapak ada yang nambahkan fil alamin, nah innaka Hamidum Majid. Ya. Di Muhammadiyah ada tambahan itu. Kemudian doa penutupnya di tahiyat awal. Kalau tahiyat awal misalnya Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni, kalau ini tahiyat akhir, maaf, ini tahiyat akhir. Allahumma inni, karena dua rakaat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita ini memohon perlindungan adab kubur dan fitnah dajjal. Ini dibaca, Pak. Ya, orang Mu'tazilah enggak percaya doa ini. Ya. Orang Mu'tazilah bilang orang belum diimbang, belum dihitung apa yang udah dihukum di alam kubur gitu. Orang Mu'tazilah gitu. Nah, ini nanti saya terusin dulu ya. Mengakhiri salam penutup menoleh ke kanan dan ke kiri hingga pipi terlihat oleh jamaah yang berada di belakang. Jadi nggak nengok ke bener-bener nengok. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menutup sholat adalah wajib kecuali Imam Abu Hanifah yang menyatakan sebagai kesunahan saja. Mungkin bapak nanti kamu pergi ke Afrika. Di Afrika itu banyak kalangan madhab Hanafiyah. Bisa jadi ya kesunahan saja. Ada yang kemudian nutupnya nggak pakai salam, atau kemudian salamnya cuma sekali. Bahkan di Indonesia saya pernah menemukan salam yang keduanya nggak kedengeran bisa. Itu ada yang begitu sebagai tanda. Ini kita sebenarnya ini disebut ikhtilaf, Pak. Dalam fikih ibadah itu sering ada ikhtilafnya. Tapi yang paling penting itu dalilnya ada nggak? Gitu. Nah, Muhammadiyah itu berusaha menghadirkan semua pilihan itu. Maka disebut tanawu fil ibadah. Orang bisa pilih. Itu. Orang bisa pilih baca basmalah jahar, boleh jahar, boleh sir. Itu. Orang bisa pilih iktidal sami Allahu liman hamidah,
Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fi atau Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu pilihan. Ya, itu kemudian berusaha. Hanya saja ketika ditampilkan semuanya, kadang-kadang jamaah suka bingung. Sama kayak sholat tarawih. Itu formasi rakaatnya banyak. Bukan cuma 2 tambah 1 atau 2 tambah 3, 4 Ini pernah saya sampaikan ya. Nabi itu pernah sholat malam, sholat tahajud 10-1, 8-2-1. Itu kan jamaah bingung kalau 10-1 kan. Sholat tarawih di Masjid Al-Furqan 10-1 nggak pakai tahiyat awal. Apa imamnya ingat? Rakaat pertama 10. Ya, begitu. Kemudian ya Muhammad ini mengikuti jumhur, berarti salamnya wajib, lafal salam. Yang pertama bukan keputusan tarki dalam penutup ke kanan dan ke kiri sampai wa barakatuh. Hadis gerakan Abu Dawud dari Wahid. Dia keputusan tarki yang pertama Pak. Itu salam cuma satu pilihannya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau bapak kadang-kadang datang ke masjid-masjid Muhammadiyah banyak yang gitu. Meskipun kemudian salam hanya sampai warahmatullah, itu juga masyhur disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Nah, pilihannya kedua itu kalau di majelis tadi. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf ini bacanya jangan sampai gak dibaca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Itu nanti bikin pilihan yang ketiga, varian ketiga. Karena variannya cuma 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai habis nih Pak. Jadi salam. Gak usah lah ya. Melaksanakan sholat 3 dan 4 rakaat. Tasyahud awal dilakukan dengan duduk iftirash. Kemudian melafalkan doa tasyahud dan salawat seperti dalam tasyahud akhir. Kemudian membaca doa pilihan yang salah satunya adalah Allahumma inni zolamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini udah isa ya? Oh, kurang 3 menit. Ya, jadi Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa tahiyat awal. Nah, selesai. Jadi begitu Dadang penjelasannya. Ya, jadi nggak sampai Allahumma sholli ya, dulu juga kita dengerin sini banyak sampai Allahumma sholli gitu rata-rata, makanya tahiyat awalnya pendek gitu kan. Maka kemudian sebenarnya sampai innaka hamidum. Hanya yang berbeda doa penutup di belakangnya. Juga yang wajah tuh kan kita kebanyakan wa ana minal muslimin. Sebenarnya ada terusannya lagi sampai wa atubu ilai. Misalnya ya, ini kan yang ini kan. Nah, ini nih. Ini kan kebanyakan kan gini ya. Waktu saya di MI dulu wa ana minal muslimin. Sebenarnya ada sampai bawah ini Allahumma antal malikal mulk la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu dan seterusnya sampai wa atubu ilai. Nah, kalau di sini atau kebanyakan beberapa juga diantaranya Allahu Akbar kabiro sama wajah tuh jadi satu kan? Nah, sedangkan kalau di Muhammadiyah wajah tuh saja, Allahu Akbar kabiro aja. Maka ini doa iftitah paling pendek ini. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila.
Ya kadang-kadang kalau jadi imam apalagi kalau sholatnya lama, ya baca doa iftitahnya ini aja lah gitu, lebih pendek ya. Misalnya ya kadang-kadang misalnya kalau sholatnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, coba deh saya coba cek ini terakhir Pak, bapak-bapak masih ingat nggak di mana letak posisi doa iftitah kalau lagi sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Sebelum 7 takbir atau setelah 7 takbir? Sebelum 7 takbir doa iftitahnya. Ya, jadi setelah takbiratul ihram imam Allahu Akbar baca doa iftitah, baru kemudian 7 takbir. Dan itu imam siapapun misalnya sholat dimanapun itu dipesenin gitu. Kadang-kadang ada beberapa imam juga ngerti. Bahkan ada imam karena nggak biasa, karena sholatnya setahun 2 kali, 7 sama 5-nya kagak. Jadi cuman sekali doang Allahu Akbar langsung Fatihah dia. Ya meskipun kalau pembahasan fikih dalam sholat Id itu juga bisa ketemu dalilnya nggak pakai 7 sama 5 gitu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan sampaikan bermanfaat. Nasrun minallah fatun gharib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.